Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Sinaga. Saya senang bersyukur, senang dihadiri oleh para guru-guru inspiratif ya. Kali ini tamu kita ada ketiga kalinya ya, yaitu Pak Hanas dan juga guru muda ya, yang sangat alim, yaitu Pak Irfan Muzaki. Oke, selamat datang Pak Irfan Muzaki sama Pak Hanas. Terima kasih Pak Naga, terima kasih. Oke, bagaimana kabar Pak hari ini? Alhamdulillah baik, luar baik, biasa. Ya. Habis upacara Pak tadi Pak. Tadi habis upacara panas gitu ya. Panas. Upacara hari memperingati hari Jawa Timur. Hari jadi Jawa Timur jadi. ke-80 ya. Selamat untuk Jawa Timur. Semoga Jawa Timur bisa berjaya, bisa menjadi provinsi yang terbaik di Indonesia. Amin. Ya. Mudah-mudahan. Jadi ini kita mengisi waktu luang Pak ini ya. Ya. Pak. Santai aja Pak kita. Pulang. Kita nunggu kan pulangnya absennya jam 9. Iya, betul. Kali ini kita coba ngobrol-ngobrol yang sedang hangat ya. Kira-kira yang sedang hangat sekarang itu apa Pak? Yang kira-kira yang bisa kita bicarakan Pak ini? Yang lagi viral itu sekarang itu di Malang gitu. Apa Pak itu? Kiai Umin sama Sahara yang lagi bertengkar. Oh iya, itu gimana Pak ceritanya? Saya nggak usah. Oh, nggak usah. Kita nggak tahu. Oh, nggak tau. Yang salah yang benar nggak tahu. Terus yang kedua itu apa, Pak? yang lagi genting, yang lagi rame itu Iya. MBG itu yang kemarin itu di Gedung Adem itu Kenapa itu Pak? keracunan. Ragam Bojonegoro atau? Bojonegoro. Kemudian di SMP Balen gitu. Cuma di SMK kita nggak tahu. SMK kita itu tidak keracunan Pak. Iya, tidak keracunan. Karena belum dapat. Nggak tahu cara dapatnya gimana. Ya, masuk kita bahas itu toh. Banyak anak-anak yang tanya, Iya. Pak kita kok belum dapat Betul. MBG gitu ya. Berarti kamu sudah yang kaya, Berarti kan sudah ya- mampu. Gitu. Alhamdulillah karena nggak dapat tidak keracunan kan begitu loh. Kita ambil hikmahnya saja. Itu. Ada yang viral lagi Pak, Menteri baru. Siapa? iya. Oh iya betul, Menteri Menkeu. Menkeu, ya. Keuangan. luar Yang biasa. lagi viral ya Purbaya ya. Iya. Pak Purbaya itu. Pak Purbaya. Ya. Itu kalau ngomong kan ada dua katanya. Satu itu pakai catatan staf. Iya. Yang satu Lagi. itu ngomong Biasa. seperti idenya dia gitu. Oh gitu. Tapi kadang-kadang ya sampai nyindir-nyindir kalau udah dia nggak pakai catatan dari staf, maka dia bisa nyindir-nyindir ke yang lainnya. Ada lagi yang tadi malam, Pak. Apa itu Pak? Kekalahan Indonesia 1-0 lawan Irak. Ini yang menjadi kesedihan bagi bangsa Indonesia itu. Ya, karena sudah dibanggakan ya. Berarti tadi malam itu penentuan Indonesia masuk. Iya, masuk Piala Dunia apa enggak? Piala Dunia enggak? Betul, iya. Karena kalah dari Arab Saudi 3-2. Kemudian kemarin tadi malam kalah dengan Irak 1-0. Barangkali negara kita itu tawadu Pak, pengen mendahulukan yang lain dulu. Oh gitu. Iya tidak Ya, juga, toh. karena kan kita Indonesia itu sangat merindukan supaya betul. bisa Piala Dunia. Apalagi supporter Indonesia kita ini Wah, Fanatik. sekali gitu. Apalagi Bapak satu ini. itu ya. Ini sudah dari lapangan ke lapangan ini. Oke, apa yang kira-kira yang kita bahas dulu Pak ini? Yang Monggo apa? Jangan yang berat-berat lah. Iya. Yang sekitar ngomongin kita santai-santai. saja. Masuk kita bahas Piala Dunia, saya nggak ngerti yo. Oke, MBG ya. MBG saja dulu kita bahas ya. Iya. Oke. Gimana, Pak? Nah, kalau menurut Pak Irfan sendiri, MBG program ini kan sudah mulai berjalan begitu ya. Iya. Kira-kira kalau menurut Pak Irfan sendiri sebenarnya dengan adanya program ini apakah secara pribadi Pak Irfan setuju atau tidak kira-kira? MBG itu Iya. kan makan bergizi gratis ya. Iya. Sebenarnya ini programnya bagus sekali Pak. Terutama untuk rakyat Indonesia, siswa-siswa kita itu Iya. kebanyakan memang
makannya, apalagi orang nggak punya, nggak mau makan bergizi dari mana? Paling nasi sama tempe. Kalau saya dulu ya nasi, tempe 2, sambel sudah. Nah, itu katanya Pak Hanas ini guru saya, itu kurang bergizi gitu. Jadi dengan adanya program ini, sedikit banyaknya kelebihannya adalah anak-anak itu bisa mencicipi makan bergizi gratis. Betul. Juga bisa mendukung kecerdasannya. Betul gitu. Itu. Programnya sangat bagus. Tapi, gimana? Ada tapinya nih? Ada tapinya enggak? Apa kira-kira Pak? Tapinya apa? Ada enggak tapinya? Ya kalau kami sebagai guru yang saya sendiri ya, kalau berpikir itu karena kalau saya lihat tadi di berita, pengeluaran negara kita satu hari itu 1,2 triliun Pak. 1,2 triliun untuk satu hari itu ya? Iya, MBG. Untuk MBG? Iya. Untuk MBG saja? Iya. Oke. Ya barangkali kalau uang segitu kan kalau diteruskan itu kan bisa menghabiskan duit negara. Negara ya. Nah, itu kalau kami mau usul, harusnya targetnya itu mungkin orang-orang yang tidak mampu atau betul. Itu kan bisa langsung anaknya kan nggak punya uang, terus kita kasih MBG kan begitu. Kalau yang mampu kan mungkin bisa beli sendiri. Betul sekali. Tapi nggak tahu lah, ya saya cuma kira-kira saja. Oke. Kalau Pak Hanas gimana nih? Ya, ada mungkin pandangan lain? Untuk MBG ini program yang bagus bagi rakyat kita ya. Tetapi kadang-kadang penyalurannya yang salah gitu. Contoh kan kita salurkan lewat sekolah ya. Iya. Kadang di sekolah itu ada anak yang mampu gitu, anak-anak orang kaya dan sebagainya gitu. Tapi mendapat. Ya. Padahal tujuannya itu untuk rakyat miskin itu, untuk rakyat yang nggak mampu gitu ya. Terus yang kedua Pak, ini kan marak keracunan Pak. Betul. Di Ngawi, di Bojonegoro, di mana-mana itu ada. Meskipun itu hanya kecil Pak, hanya beberapa orang. Tetapi yang namanya kejelekan mesti yang lebih diunggulkan daripada yang baik gitu. Beritanya langsung naik. Iya, beritanya langsung naik. Itu. Nah, yang terjadi itu perlu di pihak pemerintah daerah itu perlu menindaklanjuti gitu ya. Contohnya di Bojonegoro sudah ditindaklanjuti oleh Bapak Bupati dan Bapak Ibu Wakil Bupati sudah turun ke bawah, dia melihat tempat yang makan SPPG. Iya itu loh, ya pelayanannya itu ya, pelayanan yang membuat nasi. Betul. Dapurnya. Iya dapurnya. Padahal itu sudah ada timnya, ada tim gizi, ada dari kesehatan. Betul. Gitu. Cuma kok nggak optimal, kenapa kok ada yang ada yang keracunan. Betul. Saya lihat gini Pak, satu sekolah itu hampir 500 gitu ya, 500. Kalau dimasak satu tempat dengan sekian 500 itu banyak loh Pak. Akhirnya ya sembarangan, kadang-kadang pokoknya dimasukkan gitu. Nah, usul saya sebaiknya itu dikelola sekolahan, dikelola oleh sekolahan, gitu, sekolahan gitu ya. Sehingga nanti seperti yang sudah kita lihat di media-media bahwa anggarannya 15.000 Pak itu. 15.000 per anak. Untuk 10, SMK. Pokoknya untuk makan bergizi itu satu anak itu 15.000. Untuk SMK Pak, beda-beda. Oh, beda-beda ya? Oh, 15.000. 10.000 itu untuk makannya. Ya, 5.000 untuk yang 5.000 yang 3.000 itu untuk apa? 2.000 untuk yang pengelolaan. Oh gitu. Sistemnya seperti itu ya pembagiannya ya. Kalau dikelola sekolah kan enak itu ya. Sehingga tidak banyak siswa gitu ya. Bisa gitu ya. Sekarang kalau satu kecamatan dikelola satu orang dua tempat 3 tempat gitu Pak ya. Iya. Sekarang banyak itu mesti kewalahan gitu. Akhirnya harusnya bergizi malah nanti tidak bergizi gitu. Betul. Yang sering kita lihat di TikTok tuh Pak ya, buahnya kayak buah gitu ya. Malah ada namanya buah keripik semangka gitu.
Hati harusnya semangka itu kan agak besar ya orang dapat ya. Iya. Tapi seperti keripik itu, tipis gitu ya. Ciwil kan. Iya, iya. Itu anak mana ya SMP aja. Atau sanima itu. Kita lihat tuh, waduh, gini yo. Harusnya menjadi merubah gizi yang baik malah menjadi tidak baik gitu ya. Gitu, Pak. Baik. Mungkin itu yang saya Oke, berarti istilahnya kalau Pak Hanas ini lebih mengusulkan kalau bisa dikelola oleh sekolah supaya istilahnya memang benar-benar ini ya. Kalau dikelola dari pusat itu biasanya mungkin istilahnya porsinya malah sedikit, kemudian juga untuk kebersihannya. Tapi kan ini pemerintah kan memprogramnya itu kan sudah ini Pak ya, istilahnya kan sudah di bawah ke pengawasan pengawasan Badan Gizi Nasional. Jadi istilahnya kan sudah terpercaya. Apakah MBG-nya itu MBG apa istilahnya? Badan Gizi Nasional ya, BGN ya. Apakah memang karena tidak berjalan semestinya atau bagaimana ya kira-kira? Kok bisa sampai keracunan begitu Pak ya? Kalau itu kita nggak tahu karena kita kan hanya mendengar berita. Pelaku apa itu hanya penerima saja. Di SMA Burno itu belum dapat. Ya. Tapi kita lihat di medsos itu guru tidak tahu, tidak guru cuma itu datang, diterima, betul. Kita nyalurkan. Kita nggak tahu. Malah ada berita itu guru yang mencicipi gitu ya, berarti guru suruh mati duluan. Iya. Suruh sakit duluan itu ya. Nah, itu padahal guru nggak tahu apa-apa itu ya. Nggak tahu itu pengelolanya teknisnya gimana itu. Gini Pak, harapannya pemerintah bagus. Kalau dikelola sekolah nanti itu banyak potongan-potongan gimana? Betul. Itu kalau dikelola sekolah gimana Pak itu? Itu mungkin yang mungkin ketakutan dari pemerintah pusat gitu. itu Pak. Yang untung siapa Pak? Nah, kan tahu. Kalau seandainya benar Pak ya, itu dikelola sekolahan. Misalnya pemerintah menganggarkan 15.000 itu ya. Iya. SMK Burno siswanya berapa? Langsung turun kas SMK Burno untuk MBG gitu. Kan tidak melalui beberapa langkah. Kalau dikelola oleh yang swasta itu, ya itu malah yang banyak potongan. Ya itu. Nggak tahu ya. Tapi ya kembali lagi ya Pak Irfan ya, istilahnya kan mungkin ya pemerintah tidak percaya dengan sekolah juga tidak percaya dengan pemerintah, sehingga kalau menurut Pak Irfan ini gimana nih? Apakah kembali ke kesadaran kita sebagai pelakunya untuk berjujur untuk mengelolanya dengan baik? Nah itu kalau kita di dunia pendidikan Pak ya, memang hari ini kan kita dipertontonkan bagaimana pemerintah, pejabat-pejabat itu bisa berbuat jujur di segala lini itu sebenarnya. Kalau dalam pemilihannya saja itu banyak yang nggak jujur ya. Insya Allah kedepannya ya banyak yang nggak jujur dan itu kan menimbulkan percontohan bagi anak-anak kita. Misalnya anak-anak kita pengen jadi DPR, pejabat dan lain-lain, pasti menempuh jalan yang tidak jujur karena dahulunya seperti itu. Kalau saya suruh bahas MBG kayaknya saya nggak paham deh Pak. Iya. Kita bahas. Oke, cari yang lain ya. Iyalah. Malah apa yang kira-kira bahaya ini. Iya tapi kita kemarin sudah diingatkan oleh dengan apa itu rubuhnya musola Al-Qazini ya. Iya, oke. Itu gimana Pak? Itu kan ada hilal itu ya. Yang terjepit itu loh. Yang mengatakan bahwa dia itu di sebelahnya itu ada air gitu ya, tapi ada air aqua, air minum gitu. Tetapi karena bukan miliknya, dia tidak berani minum. Nah, kita sudah diingatkan. Berarti kan kalau itu memang bukan hak kita, kita jangan mengambilnya gitu. Kalau seperti itu, jos itu Pak. Indonesia bagus. Ya, makanya kita di dunia pendidikan ini memang harus, terutama gurunya itu harus serius benar-benar mendidik bagaimana perubahan karakter dari anak-anak kita. Itu penting sekali. Kita bahas apa Pak ini ya? Keduren nanti. Keduren. Tapi bagus loh Pak ini tentang guru loh Pak. Guru. Kan
Iya kan, kita kan sebagai guru ini ya. Iya. Kalau menurut Pak Irfan, Pak Hanas ya, sekarang kita lihat ini sekarang ini kan guru itu misalnya apakah termasuk gajinya itu sudah tercukupi atau belum? Apakah sekarang ini guru-guru itu sudah bekerja sesuai dengan tugasnya dengan baik? Terkait mungkin kedisiplinan, kemudian mengajarnya apakah sudah sepenuh hati mengajarkan ilmunya ke siswanya. Kalau menurut Pak Hanas bagaimana? Karena kita sudah tekan kontra Pak ya. Iya. Kita sudah menjadi ASN lah gitu, Iya. ya. Mau tidak mau kita harus disiplin Pak. Gitu ya. Harus disiplin gitu ya. Tugas kita ngajar ya ngajar gitu. Betul. Ya, gitu ya. Terus bagaimana caranya anak itu bisa pinter, bisa mempunyai pengalaman dengan pembelajaran itu gitu ya. Kan harapan kita kan setelah belajar anak itu kan nanti lulus itu berhasil gitu ya. Betul. Itu kita bangga kalau ada anak kita berhasil itu bangga. Kemudian untuk gaji dan sebagainya itu tergantung kita gitu ya. Manusia itu dikasih berapa aja kurang kok. Kurang ya. Oke. Padahal masih sudah kasih TPP itu. Masih kurang juga. Masih ya? kurang juga. Okay. Saya belum. Masanya kita melihatnya yang tinggi, yang atas Betul. Gitu ya. Kayak di pemerintahan tuh ya. Itu tunjangannya itu lebih tinggi daripada guru. Padahal guru yang memendekkan dia kan juga dari guru gitu ya. Makanya. Nah, kita nggak boleh iri seperti itu. Memang ya itu sudah diperhitungkan sama petugasnya itu ya. Okay. Katakanlah Menteri Keuangan dan sudah dari bawahnya itu sudah menghitung, guru itu pantas sakmene gitu. Ya kita merasa bersyukur kalau seandainya gaji guru dinaikkan lagi ya kita bersyukur gitu. Kalau kita tetap ya alhamdulillah kayak saya itu ya alhamdulillah lah sudah cukup gitu ya, cukup. Ya dengan adanya TPP itu ya lumayan lah gitu ya. Kalau nggak ada TPP mesti kurang. Betul. Kurang. Sekarang kan harga sekarang naik terus itu. Nggak ada harga turun juga ada. Selalu naik terus. Iya, yang turun kan sandal. Yang lainnya itu naik itu. Ya. Kadang-kadang gini ya, gaji ASN dinaikkan, maka korelasinya barang juga ikut naik. Kadang-kadang kita juga ya sama saja gitu ya. Walaupun berarti gaji naik, kita nggak naik, ya tetap mengikuti barang gitu ya. Iya. Gitu. Itu dari kacamata saya. Nggak tahu kalau dari kacamatanya Pak Irfan Mujaki mungkin yang lebih muda Ustadz ini ya. Cara pandangnya bagaimana? Ustadz ini hebat. Masalah gaji dah. Ya Guru. Kalau guru ya orang Jawa bilangnya itu digugu dan ditiru. Iya. Gitu. Kalau minggu turu. Kita upacara ini. Harusnya turu apa sih? Ini nyindir sopo Kita melaksanakan tugas Iya, sebagai tugas. ASN. ASN ya. Hari jadi Provinsi Jawa Timur. Iya. Ya alhamdulillah masih bisa kesini ketemu Pak Naga, Pak Hanas. Ya kalau guru itu sebenarnya kami dari pengertian tadi ya orang Jawa ya digugu dan ditiru itu penting sekali. Menjadi contoh Pak. Sekarang tuh banyak dari guru-guru kita termasuk saya sendiri belum bisa memberikan contoh yang baik, teladan yang baik bagi anak-anak. Kalau kita mau contoh saja lah berbicara itu kan mesti ada anak-anak itu. Kalau bicara kita itu kotor dan lain-lain, anak-anak pasti tiru. Betul. Nah ada istilah lagi guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Maksudnya apa? Kalau guru itu melakukan kesalahan itu 30%, siswa itu bisa melaksanakan kesalahan 70%, lebih malah. Nah, sehingga percontohan ini penting untuk membentuk karakter anak. Contoh kalau di sekolah kita ya banyak lah, kayak membuang sampah itu pada tempatnya, terus bertutur kata yang baik, kemudian kalau karakter keislaman ya sholat berjamaah misalkan, ini misal saja ya, sholat berjamaah itu guru-guru kita misalkan mencontohkan sholat berjamaah, itu penting guru itu. Kalau masalah gaji
Saya kira Apakah sudah cukup atau masih Ya. belum? Masih cukup belum lah, cukup lah. Atau terpaksa dicukup-cukupkan? Oh iya, Pak Irfan dulu cita-citanya guru. Ya, coba. Itu apakah Dulu bercita-cita jadi guru Bang? Cita-cita saya banyak Pak dulu. apa? Awalnya jadi apa dulu? Saya cita-citanya jadi tentara. Oh, tentara. Sama. Terus Sama juga ya? Iya, Oke. tentara dulu. Terus pernah ngobrol sama teman-teman itu pengen jadi kiai gitu. Hmm, Pernah Pak. oh, Nah, kiai kan ya gak jauh lah guru. Ngulang ke sekolahan. Nah, itu Pak. Jadi, apa namanya kan selama ini ya, harusnya kan guru itu kan harus yang benar-benar yang sangat pintar, yang sangat jago. Dia memang benar-benar jadi guru. Tapi selama ini guru itu pilihan terakhir. Rata-rata kalau kita tanya ya, aslinya bukan jadi mau jadi guru. Jadi hanya pilihan terakhir. Coba kita lihat Pak ya, kalau di apa namanya yang masuk kuliah di contohnya di apa namanya pendidikan keguruan itu biasanya itu pilihan-pilihan terakhir. Mereka tuh mungkinnya milihnya itu di perguruan tinggi yang besar, yang murni begitu ya. Contohnya teknik lah atau kedokteran. Nah, kalau nggak masuk di situ, akhirnya pilihan ketiga, pilihan yang terakhir itu contohnya pendidikan guru. Jadi istilahnya guru kita selama ini jadi bukan yang istilahnya mungkin yang terbaik, sehingga akhirnya guru kita itu istilahnya mengajarnya itu tidak optimal ya. Jadi dia tidak passionnya dalam mengajar. Kalau menurut Pak Hanas sendiri gimana? Apakah itu memang penyebabnya? Kalau itu nggak bener Pak. Nggak benar ya? Nggak Oh, benar. ini disangka ini ya, oke. Disangka. Iya. Kalau zaman saya bener Pak. Kalau zaman saya. Oh iya. Iya. Kalau zaman saya dulu itu bener. Guru itu pilihan terakhir. Pilihan terakhir ya? Oh Iya. iya. Tapi semenjak adanya TPP Pak. TPP semua itu. berlomba-lomba. Iya. Semua kepingin jadi guru. Oke. Kayak gini lihat di sistem penerimaan mahasiswa baru gitu ya. Iya. Mesti penuh-penuh Pak. Oh. Penuh-penuh gitu ya. guru itu ya. Kalau dulu zaman saya itu mesti kurang. Pilihan terakhir guru itu ya. Kalau sekarang rebutan. Rebutan sekarang ya. Karena dengan adanya TPP tadi. P3K sekarang ada P3K. Nah, terus apalagi dengan adanya P3K ini gitu ya. Hampir semua. Ada peluang cepat gitu ya. Iya. Sehingga guru itu menjadi idaman sekarang, Pak. Kayak orang tua gitu ya. Itu malah seneng kalau punya mantu itu guru sekarang. Itu guru. Karena satu itu pasti orang pinter. Guru itu kalau ditempatkan di masyarakat itu bisa Pak, sembarang Pak. Jadi apa itu bisa. Bisa. Ngomong juga bisa gitu ya. Jadi serba ini ya, Iya. apa namanya, serba bisa gitu. Iya. Komunikasi sangat bagus, Iya. organisasi sangat bagus. Mesti gitu ya. disuruh ke depan, di depannya. Selalu di depan, ya. Selalu di depan Selalu gitu di ya. depan. Tapi ada Pak guru itu. Sampai sekarang ada belum menikah juga ada. Itu gimana, beda, Pak? itu beda. Kalau itu gimana? Kalau Tadi kan Pak Anas bilang itu kan idaman para Idaman. orang tua tuh ya. itu tergantung orangnya, Pak. Orang tua itu menginginkan, aduh, cuma yang beliaunya yang belum. Barangkali itu jual mahal kayaknya. jual Itu Ya, jual itu. mahal. Nah, kalau untuk sarannya Pak Irfan itu gimana? Kalau yang orang seperti itu, gimana Pak? Ya, Sarannya? banyak-banyak istighfar. Itu Banyak-banyak bergaul dengan Pak Hanas. Ya, Oke, kalau Pak itu Anas sekarang ahlinya ya, ahlinya dalam iya. Saya lagi belum selesai yang ngomong. Ya, belum selesai, belum selesai. Dipotong tadi. Dipotong nih. Gara-gara ada yang belum menikah tadi. Iya, saya sanggah itu. Oke, lanjut Pak. Itu pribadi Pak itu Pak. Nah, contohnya saya itu ya sering di kampung disuruh gitu ya. Jadi ketua, jadi panitia gitu ya, gitu. Sehingga guru itu di mata masyarakat Sudah itu sangat terpercaya ya. beda yang lainnya. Kayak nggak terpercaya. Kalau guru terpercaya. Terpercaya. Gitu ya. Sudah Saya itu 5 tahun sekali itu mesti jadi ketua KPPS itu. KPPS. KPPS itu. Karena
menganggap hampir semua yang di KPPS itu backgroundnya mesti ada gurunya, ada gurunya itu ya. Karena dianggap sudah mumpuni gitu ya. Mau sana Pak Guru, sana Bu Guru, mesti beres gitu. Itu makanya kita sebagai guru itu bangga. Selain nanti ada surga Wan ya. Oh ya, ada perumahan surga Wan ya. Untuk guru Wan ya. Moga-moga Wan ya. Insyaallah, amin. Gitu, ya. Gitu Pak. Kata kalau Pak Irwan ini. Gimana Pak tanggapannya? Jadi guru. Iya. Saya sendiri ya alhamdulillah. Guru itu kan cita-cita mulia sebenarnya. Mulia. Termasuk Dulu enggak cita-cita itu. Itu pilihan terakhir. Kalau dulu laku itu. Oh gitu. Udah. Kalau orang tidak bercita-cita jadi guru, itu sebenarnya salah, Pak. Karena madrasah pertama, sekolah pertama jadi seorang anak adalah orang tua. Jadi mau dia itu kerjanya jadi guru, jadi kuli, jadi apa, tetap dia harus mendidik anaknya. Nah, itu penting itu. Makanya orang tua itu harus penting. Masa orang tua tidak bisa baca, kan begitu. Dia kan ngajari anaknya untuk baca. Ngajari anaknya untuk menulis. Bentar, enggak ada airnya, itu ada air Pak, minum dulu. Oke, silakan. Sama hostnya minum. Ini menyindir ini. Tidak ada suguhan ya. Monggo Pak. Ya. Nah, benar apa yang dikatakan Pak Irfan itu, guru itu adalah yang pertama itu adalah orang tua kita. Iya, sekolah pertama dari seorang anak adalah orang tua. Nah, itu penting. Dan yang sering terjadi masalah Pak ya, ternyata sering sekali orang tua dalam kehidupan sehari-hari itu tidak berperan semestinya. Nah, sehingga korbannya anak, kan begitu ya. Nah, kalau menurut Pak Irfan itu kan sekarang kan kita lihat banyak contohnya orang tuanya ada lengkap, tetapi orang tua itu yang sibuk, tidak memperhatikan kondisi anaknya. Ada yang misalnya orang tuanya sudah mungkin pisah, akhirnya anak jadi korban. Orang tua yang meninggal satu, dua-duanya akhirnya dididik oleh ini. Kalau menurut Pak Irfan sendiri, ini penting ini Pak ya. Jadi anak itu sebenarnya adalah investasi terbesar bagi orang tua. Makanya orang tua itu harus benar-benar memperhatikan anak. Benar-benar investasi terbesar. Kalau saya ibaratkan, kalau di dalam hadis itu disebutkan bahwasanya 3 amalan yang amalannya nggak akan terputus. Di antaranya adalah doa anak kepada orang tua. Gitu. Nah, kalau kita punya anak tapi nggak pernah mendoakan orang tuanya, itu bahaya sekali gitu. Sehingga jadi orang tua itu harus benar-benar memprioritaskan anak ya. Jangan sampai kita sibuk bekerja, siang malam bekerja, nggak pernah menyapa anak, mencium anaknya pun nggak pernah. Itu tidak boleh. Itu Rasulullah pernah menegur sahabat tuh, anaknya sendiri nggak pernah dicium gitu. Padahal Rasulullah itu sangat mencintai anak-anak kecil, dicium keningnya, pipinya dicium. Itu sebagai tanda kasih sayang kita terhadap anak-anak kita. Nah, jadi bagi para orang tua ya memang harus mengatur waktunya. Tidak boleh orang tua sesibuk apapun itu harus memperhatikan anak. Termasuk kita kalau sebagai laki-laki itu kan susah ya, sangat sibuk sekali di luar. Betul. Sehingga anak tuh banyak waktunya dengan ibunya. Padahal kalau ibu itu madrasah pertama, maka ayah itu kepala sekolahnya. Kalau ibu itu sekolah pertama bagi anaknya, maka ayah itu adalah kepala sekolah, yang ngatur adalah ayahnya. Waktunya bagaimana? Kalau kita, mohon maaf ya Pak Naga, dalam Islam ya, kita nggak bisa baca Al-Fatihah misalkan. Nah, itu ayah bisa mengajarkan Al-Fatihah kepada anaknya. Setiap sholat itu dibaca 5 kali 1 hari, dibaca terus, pahalanya mengalir kepada ayahnya, mengalir kayak yang mengajarkan ayahnya. Itu pahalanya terus mengalir. Jadi seperti itu. Jadi mohon untuk para orang tua itu lebih perhatian terhadap anaknya. Penting itu. Kalau menurut Pak Hanas, peran orang tua itu kan ada ayah, ada ibu. Seharusnya yang lebih banyak banyak mendidik untuk soal kehidupan anak-anaknya itu sebenarnya harusnya lebih banyak berperan ayah atau ibu seharusnya, atau ada perbedaan peran dalam mendidik anak itu Pak? Ini sebagai senior ya. Iya, terima kasih Pak Naga. Kalau menurut saya ya kedua-duanya Pak Naga. Iya. Karena itu investasi bagi kita anak gitu ya nanti.
kita dibawa ke surga atau ke neraka kan juga anak itu. Moga aja kita surga, Pak. Amin. Kemudian untuk orang tua bisa yang laki-laki itu mencari nafkah itu ya. Kebanyakan anak itu dekat dengan ibunya. Yang laki-laki. Semua. Oh, semua. Laki-laki Lebih cenderung perempuan ke perempuan, ke ibunya. Ibunya. Itu kenapa kira-kira, Pak? Ya karena 9 bulan di perut itu, Pak. Oh, jadi ikatannya sangat kuat. Iya, gitu iya. ya. Kan bapak kan cuma hanya nengok-nengok sebentar. Kalau ibu itu kan Kita urun. Tiap hari, Bu. 9 bulan betul. itu. Iya, Makanya kan gimana? Sedih kayaknya. Kok sedih. Ini kok sedih nih. Kayaknya mau itu rencana lagi hamil. Iya, ada rencana lagi, Pak. Oh, enggak ada lagi. Makanya kalau bisa anak-anak itu jangan berani sama ibu. Betul, iya. Juga ayah juga jangan berani, terutama ibu. Iya, ibu ya. Ibu. Kalau berani sama ibu, waduh Iya, itu. Karena ibu itu lidahnya tajam. Ya. Maksudnya tajam dulu. Kalau mendoakan itu loh. Oh, iya, kalau udah marah itu wah itu bisa tenanan gitu, iya, Pak, ya. cerewetnya bukan main. Doanya kan terkabul itu. Kabul ibu. Iya, benar. Ayah juga terkabul, Pak. Enggak ibu dah. Cuma ibu itu paling kuat itu ya. Paling deket gitu ya. Makanya harapan kami itu untuk anak-anak, ya anak saya sendiri, ya anak-anak murid-murid kita gitu ya. Itu bahagiakanlah kedua orang tua. Betul. Nanti setelah lulus itu bagian kedua orang tuanya. Meskipun belum lulus saja, dengan mencapai nilai baik, berprestasi di sekolah, itu bahagianya bukan main. Contoh saya dulu juara pingpong itu sudah bahagia, orang tua saya senang itu ya. Akhirnya dibelikan apa dituruti itu ya. Belikan bed gitu. Itulah kalau kita memberikan orang tua juga gitu ya. Makanya anak-anak SMK Purno kalau bisa itu ayo bagikan kedua orang tua. Ya. Dengan cara apa? Banyak. Sholat 5 waktu dengan tepat waktu, ngaji di rumah, ngaji di musola gitu ya. Itu seneng, orang tua seneng. Melihat anaknya itu seneng gitu ya. Contohnya Pak Ustadz ini, wah orang tuanya seneng tuh, bangga itu. Pak Irfan itu kan sangat imannya sangat kuat, kemudian enggak juga Bapak ibunya sangat sama. Selain orang tua juga ibu-ibu juga seneng sama Irfan. Ibu, cewek-cewek cantik. Nanti kasihan yang belum nikah. Nah, berarti kalau menurut Pak Anas tadi kan misalnya ibu itu perannya itu sangat kuat ya dalam mendidik anak. Iya, sangat kuat. Maka oleh karena itu istilahnya kecerdasan anak sekarang itu sebenarnya lebih banyak dipengaruhi oleh peran ibu pada saat mendidik. Berarti istilahnya pendidikan seorang ibu itu harus memang bagus ya. Soalnya kan karena kan anak itu dekat dengan ibu, maka yang selama ini kan Islam mendidik dari kecil itu kan ibu yang mengajari berbicara, kemudian mengajari berkata dengan baik, kemudian mata-mata pelajaran dasar. Nah, apakah perlu diperlukan pendidikan orang tua itu harus kuat dalam parenting ke anak itu supaya kan karakter anak itu baik begitu. Kalau Pak Irfan mungkin juga. Ini pengantin baru nih sudah punya anak. Iya, saya tuh jadi ingat anak saya. Oke. Ingin pulang aja ya. Saya tuh sedih kalau ya? di rumah ya. Kadang anak saya tuh kemarin kan sakit itu tak gendong tuh tidak mau. Tuh sedih saya tuh. Oh. Tak gendong, saya ayahnya tak gendong kok nggak mau. Nggak mau. Iya. Kadang kan anak sesuai dengan moodnya terus lebih ke ibu-ibuan seperti itu. Jadi ada perasaan sedih. Gitu. Betul. Untuk anak saya loh, kan gitu. Ini ada kisah sedikit. Tahu itu Pak Anas ya, kan pernah ke Masjidil Haram, ke Mekah, ada namanya Imam Sudais. Iya Pak. Ya, itu kan suaranya bagus sekali dan jadi imam di kota yang
dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kota Mekah jadi imam besar. Iya. Ternyata dulu itu dengan ibunya beliau, ibunya Imam Sudes ini, Iya. itu ibunya pernah marah. Ya mungkin nakalnya anak-anak lah, ibu pernah marah gitu. Dan ibunya bilang, karena saking marahnya, saya doakan kamu jadi imam Masjidil Haram. Gitu. Itu marahnya seorang ibu, doanya luar biasa. Iya. Akhirnya sekarang tuh keturutan jadi imam Masjidil Haram, luar biasa. Gak ada orang gak kenal tuh. Iya. Sekarang orang kenal Imam Sudes itu. Nanti saya potong ya. Iya. Berarti kalau mendoakan itu yang baik-baik aja ya. Iya, yang baik. Kalau marah itu mendoakan yang baik-baik. Baik. Termasuk kita sebagai guru. Ya, Ya. marah misalkan anaknya nakal ya. Semoga kamu kaya besok. Oh, gitu ya. gitu. Iya. Tapi emang bisa gitu marah gitu tapi Karena saking dikontrol dengan iman gitu. Oh, Jadi gitu. marahnya tuh bukan marah yang apa marah ya? yang sampai menghujat begitu ya. Iya. Iya. Oke. Itu pelajaran bagi kita ya. Sekarang tuh jadi Iya. imam besar. Iya, benar. Biasa. Itu nanti kalau enggak percaya coba kalian cek di Google itu ada. Betul, Bang Besar. Gitu. Tadi kembali lagi. Tadi apa Pak ya? Iya, kok bisa boleh cek. Ibu harus tadi. berpendidikan ya. Itu harus penting. Iya. Menurut saya ibu harus berpendidikan yang baik, yang tinggi. Itu Iya. harus. Pertama, ibu tuh mengajari anaknya, mulai dari bicara, mulai dari bergerak, mulai dari nanti apa namanya berteman. Itu penting. Ibu itu harus berpendidikan. Nah, kalau ibunya tidak berpendidikan, maka kewajiban dari suami, bapaknya harus mendidik ibunya supaya dia bisa mendidik anaknya dengan baik. Karena tanggung jawab dari anak ibu adalah suami. Itu tanggung jawab besar. Ini sekaligus nanti kalau Pak Naga misalkan nikah itu ya, kan harus belajar dulu. Menikah bukan hanya sekedar apa namanya biologisnya selesai itu enggak. Nikah ya. itu enggak ada sampai di situ tok. Itu hanya secuil ya. Iya. Hanya secuil. Nah, justru nikah itu, nah ini bukan menakut-nakuti ya Pak. Iya, gimana? Saya ini serius ini. Kalau dalam Islam itu kan orang yang belum nikah itu belum menyempurnakan agamanya. Kalau sudah nikah itu akan menyempurnakan agamanya. Maksudnya apa? Orang yang sudah nikah itu sabarnya tuh harus lebih sabar, ikhlasnya harus lebih ikhlas, double. Oke. Gitu. Pertama kan ada tadi sabar sama ikhlas. Nah, kita bahas dulu sabarnya itu. Sabarnya itu seperti apa? Apakah ketika ada orang yang salah kita harus memaafkan, salah lagi, memaafkan lagi, seperti itu kah? Gini Pak Naga, kalau sebelum nikah mungkin kita nggak tahu ya masalah rumah tangga itu seperti apa. Iya. Taunya kita kalau sebelum nikah ya permasalahan di pekerjaan, Iya. dengan orang tua, dengan saudara. Itu tok. Nah, paling sabar kita ya sekedar dari permasalahan itu. Tapi kalau sudah menikah, sabarnya tuh lebih. Contohnya apa? Kita nggak punya uang. Oke. Gitu. Istri butuh makan, istri butuh pakaian, make up dan lain-lain. Nah itu sabarnya harus ditingkatkan lagi, sabar. Belum nek istrinya agak jahat diomongi bojone, kerja atau masuk di rumah aja. Nah, satu contoh itu ya. Yang kedua, sabar hal yang lain, misalkan kita di rumah tinggal di rumah mertua, misalkan istri di rumah orang tuanya, kita ikut. Ya. Nah, kita nggak bantu nih mertua kerjanya apa di sawah, terus ngarit dan lain, kita nggak bantu. Biasanya itu selek. Mengumpulkan berbagai macam pikiran jadi satu tuh susah. Sehingga betul. Itu sabarnya harus tingkatnya tinggi, sehingga disebutkan menyempurnakan agama. Itu sabar. Termasuk yang lain semuanya, ikhlas dan lain-lain semuanya. Itu Pak Naga. Kembali lagi tadi ya mengenai istri harus berpendidikan itu. Betul. Itu penting. Itu penting. Kalau di sekolah ada PR dan lain-lain, itu nggak mungkin kan dengan ayahnya. Kalau ayahnya itu kan nanti kerja, pulang sore, pagi lagi kerja, maka istri itu harus dibekali betul-betul, terutama yang mau menikah, misalkan sudah nikah, kok tahu istrinya itu kurang paham dalam masalah pendidikan anak, tolong diajari dulu, kan ada proses tuh, sebelum punya anak kan hamil dulu. Nah selama hamil tuh diajari dulu, nanti punya anak sudah selesai masalahnya, insya Allah
kedepannya lebih baik. Kan kalau kita terencana itu lebih baik daripada tidak terencana. Betul sekali, luar biasa ya. Guru Ini muda. berarti pembelajaran sebelum nikah ini. Iya, sebelum nikah. Makanya ada pranikah itu kalau di KUA. Luar biasa ya ternyata. Hari ini pembelajaran sebelum nikah. Bagi host. Ini nggak jadi host, ini jadi aduh, diajari oleh guru muda yang sudah berpengalaman ya. Luar biasa, tapi ilmunya sangat bagus ya. Kalau menurut Pak Hanas sendiri, apa namanya? Tadi kan dikatakan ikhlas. Nah, ikhlasnya itu sangat bagus. Kalau menurut Pak Hanas itu ikhlas itu harus seperti apa? Apa? Ini ikhlas. Hanas itu kan sudah mengalami berbagai macam pahit manisnya kehidupan. Lihat saja tuh. Iya. Rambutnya lihat. Putih. Iya. Kalau sudah tanda-tanda saya lihat kan Pak, apa namanya kalau kalau sudah tua. seorang Pak Hanas ini orangnya kan sangat sabar gitu ya. Ya, nggak tahu saya ya. Sudah mengikhlaskan sesuatu apapun yang banyak terjadi, mungkin apa namanya hal-hal yang menimpa Ya. diri Pak Hanas ini. Mungkin coba Pak Hanas bisa cerita mungkin ada suatu hal yang mungkin dalam kehidupan Pak Nggak Hanas enak ada gitu. masalah Pak pahit, Masalah. terus bagaimana menerima hal itu dengan ikhlas, menerima apa yang sudah terjadi itu. Ya, terima kasih. Berat ini. Ya. Menerjemahkan ikhlas itu agak kesulit itu ya. Kalau misalkan Ya. ada musibah itu loh Pak. Oh ya. Ya, mungkin Gini. bisa diceritakan Masuk. pengalaman yang sudah pernah. Oke. Kita mulai seperti Pak Irfan ini. Pranikah itu. Ya. Memang berumah tangga itu enaknya itu perencanaan. Wah, kayaknya bahagia. Tapi di tengah jalan itu banyak sandung-sandungan. Duri. Gitu ya. Duri gitu ya. Apalagi fitnah. Ya, itu yang sering terjadi. Itu ya, fitnah. Kadang-kadang ada bumbu-bumbu. Bumbu itu tidak hanya dari tetangga, bisa dari keluarga juga gitu ya. Makanya kalau berumah tangga itu kalau sudah siap itu segera gitu ya, sudah siap gitu ya, karena mesti ada masalah dalam rumah tangga itu, nggak bisa lurus itu karena menyatukan ide, Iya, betul. menyatukan dari yang nggak sama menjadi sama. Betul. Gitu ya. Nah, Kalau sudah sama itu gini enak, keren ya. keren was, kayak seperti keluarga sahabat, seperti teman sendiri gitu ya, supaya enak itu ya. Kalau sudah kayaknya udah lama itu, ya. Kalau sudah menemukan kesamaan ide itu ya, itu enak itu ya. Makanya kita harus Pak, kalau mau Pak Naga dimatangkan. Kalau udah matang segera nikah. Sudah matang. Jadi sudah over matang ini. Iya. Enak kok. Kita harus nggak boleh, laki-laki itu nggak boleh menang tinggi gitu ya. Egonya. Orang perempuan itu pinginnya itu disayang, sayang, didengarkan, Iya. apa yang dia curhatkan didengarkan gitu ya. Itu sudah, kalau dia dengarkan itu senangnya bukan main. Makanya itu kelasnya laki-laki itu harus itu seperti itu gitu ya. Nah, terus gini kelasnya, Pak gitu. Hanas. Pak Hanas kan sekarang sudah sangat pengalaman 30 tahun atau sudah menikah? Saya nikahnya 99. Berarti sudah Itu sendiri 26 ya? tahun. 26 Nikah. tahun menikah selalu bersama dengan Bu Hanas begitu ya. Nah, menurut Pak Hanas sendiri, bagaimana pendapat Pak Hanas dengan adanya pendapat seperti ini? Wanita itu tidak pernah salah. Nah, ini dalam menanggapi hal seperti ini, Pak Hanas sendiri gimana? Mungkin juga nanti Pak Irfan bisa menjawab. Enggak, Itu tidak ada. Nggak ada seperti itu ya? Tidak benar. Itu mungkin biasanya karena
pada kebanyakan wanita itu cenderung tidak mau mengalah gitu ya, selalu paling benar begitu ya. Tidak. Jangan takut, jangan. Kalau Pak Irfan sendiri gimana? Kalau Mungkin saya sudah mengalami ya. mungkin itu kan apa namanya pembicaraan yang viral. Itu yang ngomong siapa? Ya itu saya juga nggak tahu. Yang ngomong siapa? Loh, masa Perempuan nggak tuh- lihat di yang di video di medsos itu biasanya kan? Itu sinetron paling itu, sinetron terus marah-marah. Paling itu hanya sebuah sinetron, terus drama Korea yang lagi itu yang marah gitu. Gini Perempuan loh, nggak Pak bisa lah. Naga, Gitu. kalau mungkin kita pernah lihat misalkan laki-laki itu kalah dengan istrinya, Iya, itu sebenarnya bukan kalah. Ah, itu gimana itu, Pak? Itu, itu suami itu menghargai istri, menghargai istri. Suami menghargai istri. Contoh, ya? contoh. Oke. Orang kadang kan ribet, mosok wong lanang kok umbah-umbah, mosok wong lanang kok masak. Iya, Misalkan iya, begitu iya, kan dianggap sebagai kalah kan begitu toh. Betul. Kok malah jadi babu gitu ya? Mengatakan gitu ya. Nah, dalam Islam itu gini, Iya. Pak Naga. Mencuci kemudian masak Masak. itu bukan tugas perempuan, Lah terus tugasnya siapa? laki-laki. Berarti tugasnya laki-laki. Iya, justru kita harusnya berterima kasih kepada istri yang sudah membantu meringankan Berarti dia. perannya istri itu adalah hanya Disuruh orang berbeda. Katanya Pak ya gitu ya. Kan ada hak istri, hak istri dan hak suami ya. Menurut Iya. suami. Ini mohon maaf menurut Islam lo ya. Iya, Nanti oke. kalau nggak tahu kalau menurut agamanya ya, sampean. Oke. Ya. Kan sebagai laki-laki itu harus memberikan nafkah. Oke. Nafkah apa? Pakaian. Sekarang kalau yang memberikan nafkah pakaian itu Lah, suami, ya, berarti yang wajib mencuci siapa? Berarti siapa? Laki-laki. Suami, ya. Memberikan nafkah. Harus memberikan nafkah makan. Berarti yang wajib mencuci piring, terus masak itu siapa harusnya? Laki-laki. Laki-laki. Suami. Suami. Itu. Nah, tapi yang sering terjadi, mindsetnya itu berubah, Pak. Yang sering terjadi, nanti cari istri, Yang Terus? bisa masak. dia nanti yang supaya nanti adik dia nyuci, dia yang masak, dia Enggak Itu ada. Ah, itu Enggak ada. menurut pikirannya seperti itu kan Enggak banyak ada. Orang laki-laki itu biasanya mencari istri satu, agamanya. Dua, cantik. Cantik. Tiga, langsing. Itu cantik langsing gitu ya. Oke. Enggak ada, nanti nyuci. Ya tapi pada dasarnya kan pikir mindset Enggak. kebanyakan orang seperti itu. Enggak. Biasanya. Orang laki-laki itu enggak gitu. Makanya itu pentingnya belajar pernikahan ya di situ. Tahu hak dan kewajiban sebenarnya yang mana. Kalau enggak nanti muncul pemikiran seperti itu tadi perempuan itu enggak pernah salah. Betul. Itu kan enggak boleh ya. Iya. Maksudnya kita sebagai suami itu harus banyak-banyak berterima kasih sama istri. Sudah membantu mencuci, itu membantu loh. Iya, Harusnya iya. tugas kita dibantu. Nah, membantu masak gitu. Jadi harus berterima kasih, jangan kebalik. Itu banyak yang nggak tahu kenapa, karena nggak belajar. Itu makanya harus belajar jadi suami yang baik. Termasuk saya masih belajar karena saya baru. Oke. Itu Pak Naga. Ya, oke. Jadi saya dapat ilmu baru ya. Jadi memang tanggung jawab semua itu berarti suami ya. Jadi istri itu dia hanya menolong si Istri itu suami. tanggung jawabnya nanti dalam Islam tuh dia Gimana? dalam mendidik anak Mendidik anak berarti. dan dan mengurus rumah, maksudnya Ngurus rumah gitu ya. Oke. tanggung jawabnya itu. Di luar itu tuh kebanyakan tanggung jawab suami. Oke. Nah, kemudian Pak Anas ini. Pak Anas kan sudah 26 tahun menikah. Pasti cekcok ya. Pasti ada. Perbedaan. Nah, sebagai Pak Anas itu kan pasti karena sudah sering pengalaman gitu ya. Sedangkan wanita itu kan biasanya kan moodnya sangat berubah ya, berubah. Kemudian kita tidak paham apa isi hatinya. Nah, kalau menurut Pak Anas sendiri itu bagaimana sebenarnya kita memahami perempuan itu karena yang sudah berpengalaman. Sok tahu ya. Sok tahu ini. Loh, kok bisa tahu? Belum nikah. Loh, bukan saya tahu. Coba jawab sama. Iya. Ini kan saya juga ingin bertanya kan. Iya. Tadi kan sudah saya sampaikan bahwa anak perempuan itu istri atau perempuan itu senangannya itu
didengarkan. Oh gitu, oke. Disayang gitu ya, disayang gitu. Kenapa kok rumah tangga itu cekcok? Iya, Ini itu tadi kenapa? itu dua ide yang beda. Menyatukan itu kadang-kadang siapa yang mau ngalah, Iya. siapa yang minta menangan Iya, gitu. iya. Makanya sebaiknya ya laki-laki ini yang ngalah gitu ya. Ngalah. Iya. Oke. Memang kadang-kadang kan meskipun itu benar laki-laki, orang perempuan itu butuh didengarkan, butuh disayang. Gitu. Kalau udah seperti itu sudah toh, nggak akan ada terjadi pertengkaran, percekcokan. Gitu ya. Kalau hanya masalah sepele, kita ngomong berdua. Aja ngomong di tempat tidur sambil guyon, sambil ngomong tanya. Akhirnya nanti ya seneng. Ya, apakah Udah begitu? itu. Apakah begitu? Kuncinya gitu. Memang rumah tangga kan Tuh. kata Pak Anas banyak bumbunya toh. Bapak punya. Bumbu tuh sebenarnya kan baik kalau pas. Bagus, betul. Kalau pas itu kan enak Pas, ya. benar. Kebanyakan ya kasinen ya pedesen gitu. Nah, jadi ya maksudnya bumbu itu kan permasalahan. Jadi kalau permasalahan itu sedikit ya biasa lah. Tapi nek kakean ya kasinen. Pedesen kan gitu. Tuh, Pak. Kita kadang-kadang nggak kalah, Pak. Kita Ya. mengalah. Masa kita sudah rumah tangga sudah berapa tahun, masa terjadi percekcokan sampai mau bisa, kita kan nggak baik di mata orang, kan nggak baik gitu ya, nggak baik. Tuh. Kok paling masalah apa tuh gitu? Masalah sepele Masalah sepele akhirnya jadi dibesarkan. Gitu. Lah biasanya seperti itu. Maaf Pak Irfan, Pak ini. ya. Orang perempuan itu nggak mau ngalah gitu. Makanya tadi dikatakan apa tuh? Perempuan nggak mau apa? Perempuan tidak benar salah. Nggak salah itu ya. Iya, iya. Itu. Ah. Dia memang Egonya tinggi. ciri khasnya itu gitu. Egonya tinggi. Berarti Iya. sebagai suami berarti kita juga harus menurunkan Iya. ego ya. Karena kan cenderung kan ego laki-laki itu tinggi, perempuan tinggi akhirnya cekcok jadi Cekcok gitu ya. akhirnya bisa. Gini, ini Masa bisa kita mau bisa? Enggak. 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 Bisa. Betul. Lah kalau kita udah ngalah, sudah selesai kok. Selesai. ini ada ibaratnya gini. Iya. Kalau ijazah itu ditunjukkan, sudah selesai. Maksudnya kok masuk ke ijazah ini. Gini Pak Naga. Iya. Ada perumpamaan itu. Perempuan itu bagaikan tulang rusuk Pak Naga. Oh iya, terus. Tulang rusuk itu kalau kita paksa untuk lurus, tulang rusuk kan bengkok, Iya. ya kan? Bengkok ya. Ya, Nah, oke. Kalau kita paksakan lurus, Iya. kita luruskan, itu akan patah. Mm-mm. Tapi kalau kita nggak luruskan, itu akan bengkok terus. Itu ibarat perempuan. Jadi artinya apa? Berarti kita cara meluruskannya itu sedikit-sedikit. Itu dengan kehalusan, dengan tutur kata yang baik, yes, ajak main, ajak kemana, gitu perempuan itu. Ya, begini Sip. pengalaman. Mantap. Kita kok jadi sampai Nah, iya. kemana-mana nih ya, dari Iya. MBG, kemudian Kemana-mana masuk nih? ke rumah tangga, kemudian guru. Namanya obrolan-obrolan. Obrolan santai nggak ada Santai. tema, Iya. langsung ditodong suruh Iya. podcast. Tapi nggak apa-apa, ini bagus untuk Bagus. Pak, untuk Pak Os ya. Iya. Untuk Pak Os. Sebelum melaksanakan pernikahan gitu. Terima kasih loh ilmunya ya, luar biasa ya. Apa namanya, memberikan ilmu baru tadi ya. Saya juga baru tadi. Ya tanggung jawab apa? Suami. itu dia seharusnya dia yang mencuci, dia yang memasak, Iya. dia yang mengerjakan semuanya gitu ya. Pokoknya disebutkan itu harus memberikan pakaian. Mbah piye carane? Mau beli baru atau dicuci lagi? Kan begitu toh? Iya. Nanti kalau pandang nikah sarannya ya pestanya nggak usah meriah-meriah, nggak apa-apa. Oh gitu. Uangnya tuh Sederhana disimpan saja ya. untuk setelah nikah gitu. Iya, soalnya kan selama ini mungkin ya, kalau pernikahan sekarang itu Gengsi. lebih cenderung ke gengsi ya. Gengsi. Dua pesta besar, mengundang sama banyak. Kalau menurut Pak Irfan sendiri, Pak Anas piye, Pak? Sebagai kita, seharusnya bagaimana sih kita itu dalam Ya, itu besar atau sesuai kemampuan, Pak. sesuai kemampuannya. Sesuai kemampuan. Kalau kemampuannya bisa ya nggak apa-apa. Contoh kayak pernikahannya
putranya Pak Presiden gitu ya. Kan bisa tuh itu. Enggak apa-apa mewah. Gitu ya. Diundang Pak Anas ya? Enggak. Ya, pernikahannya putranya Anang mewah ya. Kalau mampu enggak apa-apa. Kalau enggak mampu jangan dipaksa-paksa. Jangan sampai hutang. Betul. Karena kan selama ini kan lebih cenderung kenyataan yang sering terjadi itu kan demi gengsi akhirnya ngutang. Iya, gengsi. Jadi pada saat menikah nggak bisa beli rumah, akhirnya terlalu seperti itu. Iya. Yang penting mampu, Pak. Yang ada uang gitu ya itu. Kalau ada ya nggak apa-apa. Wong yang dikatakan Pak Iwan meriah itu yang mana, Pak? Kayak contohnya gimana? Nanggap apa itu? Meriah itu ya enggak gitu. Maksudnya pengeluarannya terlalu banyak sedangkan pemasukannya sedikit. Gitu. Kalau dalam Islam itu dicontohkan kalau memang dianjurkan pesta itu dianjurkan, pesta nikah ya, pesta nikah. Laksanakan walimah walaupun hanya memotong 1 ekor kambing gitu. Artinya ya secukupnya uangnya lah. Jangan engkau bernikah utangnya. Itu kan bahaya. Sedangkan kita itu punya kewajiban memberikan nafkah kepada istri. Apa tuh gengsi itu apa? Orang nikah sekarang di KUA juga sah kok. Banyak tahu orang nikah di KUA sah, terus walimahnya juga sekedarnya banyak kok. Sah. Nah, kalau ini saya sedikit cerita ya, kalau di adat kami kan di Batak Toba ya. Jadi kan masih biasanya kalau dalam adat pernikahan itu masih menganut adat istiadat ya. Yang biasanya itu harus pesta sampai sehari itu dari pagi sampai malam. Ke semua keluarga, kemudian tetangga banyak gitu. Dan biasanya itu pengeluarannya bisa sampai sangat banyak Pak. Berapa? Sampai 50 juta sampai 100 juta seperti itu. 100 sampai. Jadi tergantung istilahnya kalau dalam sana itu ada kayak kalau dalam istilah sini mahar ya. Istilahnya di sana itu sinamot. Ya, jadi semakin mungkin kalau si wanita itu pendidikannya tinggi, biasanya itu maharnya semakin besar. Ya, jadi gengsinya semakin tingkat strata sosialnya kan. Berapa maharnya berapa rata-rata? Ya sekitar gitu. Ya puluhan juta lah istilahnya. Puluhan itu belum pestanya ya? Ya itu sudah termasuk digunakan untuk semuanya pernikahan itu. Makanya dia nyiapkan uang segitu. Nah, sampai sekarang tuh. Sampai sekarang belum cukup, makanya belum nikah. Nah, jadi istilahnya itu menjadi fenomena ya dalam kita suku Batak ya. Jadi karena banyak itu yang laki-laki itu banyak yang istilahnya yang tidak jadi menikah itu karena itu memikirkan biaya untuk itu. Bahkan sampai meninggal belum nikah gara-gara mikir biaya itu. Ya itu mempersusah diri itu. Apa itu nggak dibantu oleh masyarakat itu? Sampai sekian banyak itu. Ada sistem ya seperti kita arisan juga ada istilahnya buahnya ada nanti dikasih amplop. Tapi kan ya kita tahu lah cukup ya. Kan tidak cukup. Buahnya 20 juta satu orang ya cukup. Tapi kan biasanya kan kalau desa kan biasanya kan sedikit. Iya memang maharnya yang tinggi sana. Maharnya. Kalau di Jawa kan enggak. Kalau di Jawa kan ada juga kan sistem adat juga begitu ya. Dan itu juga biasanya sampai mengeluarkan biaya besar juga ya. Enggak ada Jawa enggak ada. Yang kayak biasanya kan ada pernikahan itu sampai ada yang menggunakan ada pakaian ada Jawa, kemudian ada tanggapan itu kan yang kembali lagi yang punya uang saja. Kebanyakan rata-rata enggak. Sekarang tapi ada yang seperti itu. Ada karena kan dia orang kaya. Mampu gitu ya. Biasanya berarti yang kaya biasanya seperti itu ya. Kalau mampu kan enggak apa-apa. Kalau kita tanya Pak Anda. Ya, Pak Anda sendiri dulu menikah seperti itu juga? Kalau orang tua saya dulu itu mesti pakai adat dulu itu. Ada Jawa, pakai Jawa Timuran gitu ya. Cuma sampai menghabiskan ratusan juta. Enggak. Dulu kan orang tua saya kan punya terop sendiri gitu. Jadi, sehingga enggak sampai gitu. Sewa berarti. Malah katakanlah impas lah gitu. Cuma kan orang tua seneng gitu ya. Senang sudah merayakan pernikahan putranya gitu. Hampir kakak saya juga
Saya kan paham, saya kan termasuk yang kerja keras di keluarga dulu. Yang membantu kayak masang terop sendiri. Dulu saya punya 4 terop, 200 kursi. 4 terop 200 Kursi ya. Oh, Sound system barang itu. Persewaan. Usahanya Pak Hanas. Iya di Surabaya. Oh. Surabaya. Sehingga kalau ada acara pernikahan kakak-kakak itu pasang sendiri udah. Itu sampai seminggu itu Kak, di lepas tuh. Karena punya sendiri gitu ya. Karena acaranya itu 1 minggu. Enggak. Kakak gini ya kan biasanya kan resepsinya di perempuan. Kan pasang. Masanya kan syukuran. Namanya bancaan, syukuran gitu ya. Syukuran putranya menikah. Terus sepasar tuh 5 hari kembali ke sini, sehingga terap itu seminggu agak dilepas, pasang non-stop gitu. Iya. Berarti sekarang sudah nggak lagi Pak ya? Sekarang sudah dijual. Ya. Setelah bapak meninggal, terus gak ada yang ngopeni karena putra-putranya sudah ini ya. Kerja semua di luar Surabaya. Saya di Bojonegoro, kakak di Sidoarjo. Mbak di Sidoarjo, kakak di Surabaya, di Lamongan. Sehingga yang di rumah itu nggak ada, semua kan dijual. Meninggal kan dijual semua. Gitu. Itu istilahnya yang punya usaha berarti orang tua. Oh, kirain Pak sendiri waktu itu. Oh enggak, orang tua. Cuma saya kan yang masang. Oh, yang selalu. Saya masang terop, masang listrik juga. Bandol listrik itu masang lampu untuk terop itu dulu saya. Sehingga elektro itu paham saya, untuk masang lampu-lampu itu paham. Cuma kalau sound belum air ya. Gitu. Makanya dulu lumayan, alhamdulillah di Surabaya itu ya sewaan itu. Oke. Luar biasa. Makanya kalau nikah itu meriah. Jadi wong meriah Pak. Mergane terop pasang apa Pak? Duwo Pak. 10 meter, 40 meter. 10 kali 3. Panjangnya 10 meter, lebarnya 3 meter. Empat 40 meter pasang semua itu. 40 lah. Di rumah 6 itu, rumah orang. Orang ya senangnya dingin, nggak kepanasan itu. Tuh ya sekedar pernikahan. Ya sarannya ya kamu ya cari orang Jawa aja. Ya murah Pak ya. Makanya gitu, dalam ada kayak seperti persepsi ya. Karena kan menikah sama orang Batak begitu mahal. Ini kan agak rasis ya, tapi tidak apa-apa. Ini fenomena. Jadi karena nanti kalau menikah sama orang Batak. Gak usah. Nanti dia tuh live dia. Rasis ya. Jangan. Jangan diteruskan. Rasis ya. Ya, nanti di Flitter ya. Terus akunnya jenengan dia di hack orang. Oke. Ya. Gimana nih obrolan kita ini? Sudah berapa jam Pak? Kita ngomong-ngomong santai. Ya gitu. sudah 1 jam lebih. Oh iya. Ini sudah setengah 10. Sudah waktunya absen Pak. Absen pulang Pak. Absen dulu. Nanti kita ke absen lupa. Oh keliru. Oh iya, upacara hari jadi. Dengan selisih waktu 2 jam. Setengah jam. Urung Pak. Sukses presentasi pulang dengan selisih waktu 2 jam. Oh, awalnya 2 jam. Gak apa-apa. Kan teko jam itu. Terus jam selisih pirang jam? Oke, begitu saja Pak Hanas, Pak Evan, terima kasih sudah meluangkan waktunya. Terima kasih. Mengisi podcast kita hari ini, obrolannya seru ya. Mulai dari MBG, kemudian dari sampai rumah tangga pernikahan begitu ya. Ilmunya sangat luar biasa ini. Ya kalau ada waktu kita sambung lagi nggak apa-apa. Oke, dengan episode yang lain. Yang lain ya. Masih banyak topik-topik yang perlu kita bahas ya. Itu ada Yaimim sama Sahara belum. Kok ketawa ini kok sangat ini ya, sangat menggebu-gebu membicarakan ini. Saya belum paham, nggak paham maksudnya itu. Saya senang lihat apa itu viral. Iya viral. Ya viral. Tapi jangan terlalu kita kebanyakan melihat yang viral, tapi
yang negatif, kalau bisa yang positif, Pak. Oh, gitu ya? Supaya kita apa namanya pikirannya sangat jelas. Yang lebih senang itu lihat Ray Surya CS Apa itu, Pak? yang sedang mencari Jasa. ijazah gitu. Judulnya kan mencari jejak ijazah gitu. Baik itu Pak Jokowi maupun Mas Gibran. Dua-duanya kena nggak ya? Ya nggak tahu. Itu lagi dicari-cari. Yes, yang penting ijazah saya asli. Sudah diselidiki. Kalau saya jadi sudah diselidiki, sudah dipastikan. Kalau saya jadi Pak Jokowi, tak undang sosial, Ray Surya. Podcast. Enggak tak undang di rumah, tak ajak makan, tak tunjukkan, lo ijazah saya. Asli. Selesai sudah. Gitu. Ya enggak Karena nggak ditunjukkan seperti itu akhirnya lama. Orang-orang akhirnya saling menyalahkan Ray Surya, Gini loh, menyalahkan Pak. Jokowi. Hikmah. Akhirnya Indonesia itu Hikmahnya tuh gini loh, Nah, Pak. ya. Karena lama Pak Jokowi itu kan menyewa pengacara. Iya. Sehingga Bayaran. memberikan mata pencaharian bagi pengacara itu. Kan begitu hikmahnya. Pak Roy Suryo juga gitu. Lama ada pengacara kasih uang. Kan jadi ada pekerjaan gitu loh. itu pengacara ya. Hikmahnya seperti itu. Iya. Ya, gitu. Oke, baik. Mungkin apa namanya topik-topik tentang politik hukum di negeri kita ini nanti Kita nggak boleh bahas politik. Karena kita adalah ASN. Oh, nggak boleh, harus netral ya. Harus netral. Nggak boleh nanti ini ya. Oke. Ya mungkin nanti topik-topik yang lebih seru lagi Iya. kita bahas ya. Cuma kerasa di sedikit nggak pasti jadi. Bodoh aja. Oke, baik. Kita tutup podcast kita hari ini. Sampai jumpa di podcast tema selanjutnya. Mohon di komen di kolom komentar. Mungkin ada usulan topik-topik yang menarik yang bisa kita bahas nanti dengan tamu-tamu kita yang luar biasa ini. Oke.